Baiklah, perkenalkan nama saya Natarina dari kelas pagi A2, NIM 17104163992. Di sini saya akan menjawab soal UTS, yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Yang pertama adalah menurut George R. Terry. Pengertian manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Yang kedua, Manulang. Arti manajemen menurut Manulang merupakan seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut pendapat John DeMillet, menyatakan bahwa mendefinisi manajemen adalah proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan. Yang kedua, mengapa kita penting mempelajari manajemen pemasaran internasional? Pentingnya mempelajari manajemen pemasaran internasional karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Dan kita juga dapat mengetahui perkembangan pemasaran negara lain. Pemasaran internasional melibatkan beberapa negara. Hampir setiap pemasaran, baik perusahaan besar maupun pengusaha kecil, dapat dipengaruhi dengan mudah karena adanya peristiwa global. Produk dari negara lain juga bisa menjadi pesaing dalam perdagangan, sehingga sangat penting manfaat mempelajari pemasaran internasional. Jika perusahaan tidak mengetahui perkembangan pemasaran, maka perusahaan akan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional, yaitu dengan penetapan harga. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam pengambilan keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Seperti yang akan kita diskusikan kali ini, salah satu cara untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar sendiri. Dengan mengunjungi pasar, setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan, yaitu dengan 4 langkah. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dan dengan volume penjualan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Proses kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor memerlukan proses serta tahapan tertentu. Proses dalam kegiatan ekspor dan impor adalah sebagai berikut. Proses kegiatan impor. Proses melakukan kegiatan impor haruslah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Pada umumnya, kegiatan ekspor ini
melibatkan bea cukai di negara asal dan di negara tujuan. Tujuan bea cukai adalah agar keluarnya masuk dapat diawasi. Langkah-langkah kegiatan ekspor adalah mencari tahu barang, mencari tahu produk, mencari strategi pemasaran, melapor kepada petugas, menyetujui bea cukainya, produk yang diekspor diasuransikan, mengambil pembayaran di bank. Yang kedua, proses kegiatan impor. Proses kegiatan impor adalah pertama menentukan jenis produk, menentukan negara asal, membuat kesepakatan penjual dan pembeli, menentukan pembayaran, mengurus perizinan, menentukan pihak pengatur barang, menentukan jadwal, melakukan kegiatan impor, pembagian internasional. Yang keenam, perbedaan dasar internasional dengan global. Dari video yang saya baca, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang didesain untuk merancang, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen di lebih dari satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan. Strategi perluasan. Oke, yang keduanya, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan yang pertama upaya-upaya standarisasi, yang kedua koordinasi lintas pasar, dan yang ketiga integrasi global. Strategi perluasan, adaptasi penciptaan. Dampak perbedaan pemasaran internasional dan global. Internasional, impor barang menjadi dominasi, masalah bagi petani dan diproduksi barang lainnya. Ketergantungan dengan negara maju, terbentuknya perdagangan bebas internasional. Sedangkan yang global, mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk memasuki pasar di negara asing. Selanjutnya, karena perusahaan membuat seluruh proses operasi di negara tujuan, maka biaya dan resiko yang ditanggung cukup besar. Selanjutnya nomor 7, pada dasarnya ada 6 cara yang berbeda di mana perusahaan masuk ke pasar internasional. Mencangkup yang pertama ekspor, yang kedua melalui proyek Turnkey, yang ketiga memberikan lisensi, yang keempat memberikan waralaba, yang kelima membentuk usaha patungan, yang keenam mendirikan anak perusahaan. Oke, sini ekspor memiliki sejumlah keuntungan, terutama menghindari biaya pengaturan manufaktur di pasar luar negeri. Tetapi strategi ini juga memiliki kerugian biaya transportasi dan hambatan perdagangan internasional yang lebih tinggi. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat menjalankan aliansi strategi untuk membentuk asosiasi dengan anak perusahaan pemasaran di negara tuan rumah. Proyek Turnkey adalah proyek ketika klien membayar kontraktor untuk merancang dan membangun fasilitas baru dan melatih personel. Proyek Turnkey adalah cara bagi perusahaan asing untuk mengekspor proses dan teknologinya ke negara lain dengan membangun pabrik di negara itu. Licensing. Pemberian lisensi adalah pengaturan kontrak di mana pemberi lisensi menawarkan aset kepada perusahaan asing dengan imbalan royalti. Ini memungkinkan penerima lisensi, baik secara eksklusif maupun non-eksklusif, untuk memproduksi produk pemilik lisensi untuk jangka waktu tertentu di pasar tertentu. Selanjutnya franchising. Ini adalah suatu sistem di mana pemegang izin waralaba membayar biaya dan royalti kepada perusahaan induk atau pemilik waralaba dengan imbalan hak untuk menggunakan merek dagangnya, dengan menjual produk atau layanannya, dan menggunakan format dan sistem bisnisnya.
Usaha patungan. Usaha patungan melibatkan pembentukan aliansi strategi berdasarkan pembagian biaya dan risiko, serta memperoleh pengetahuan lokal dan mungkin pengaruh politik. Oke, selanjutnya anak perusahaan. Anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan. Strategi ini menawarkan kontrol operasi bisnis yang lebih ketat. Ada 2 strategi dalam pendirian anak usaha di luar negeri, yakni akuisisi dan investasi greenfield. Oke, baiklah, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.